gimana sih caranya mencapai work-life balance gitu ya? Ini ada beberapa step. Nah, ini dia stepnya. Jadi step yang pertama, kita itu pertama harus mindful ya, harus mindfulness, harus aware gitu ya, dimana kita attentif dan aware akan kejadian saat ini gitu ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, karena mungkin selama ini kita nggak terlalu sadar gitu ya, kalau ternyata kita burn out misalnya, nyampe rumah udah capek, kok kayaknya ternyata bukan dari pekerjaan gitu ya. Nah, kita harus lihat lagi nih ke diri kita sendiri, kita refleksiin lagi gitu ya. Aku gimana sih sebenarnya perasaannya terhadap keadaan saat ini, terhadap pekerjaan aku, terhadap aku di keluarga gimana, sama pertemanan, mungkin dalam menjalani hobi gitu ya. Apa aku senang, apa aku sedih, atau mungkin aku stres, atau mungkin aku kesel gitu ya. Apakah perasaan-perasaan itu akan mempengaruhi pekerjaan atau kehidupan personal, misalnya kesel sama atasan, tapi ke rumah marah-marahnya sama anak, misalnya gitu. Kemudian tanya lagi, apa sih yang aku pikirkan gitu ya sebenarnya terhadap pekerjaanku gitu. Kalau nyebut nama perusahaannya nih, apa yang terlintas gitu ya. Kalau nyebut profesinya saat ini, apa yang terlintas di pikiranku gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi gimana kita itu bisa aware akan pikiran kita, akan perasaan kita, seperti itu. Nah, yang kedua tuh reprioritize gitu ya. Ketika kita udah aware tadi ya akan semuanya, kita ambil waktu untuk refleksi diri, kita taruh tuh semua awareness kita tadi ke perspektif kita sendiri gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, sebenarnya prioritas kita tuh yang mana sih? Atau adakah prioritas yang lebih kita yang bisa kita sesuaikan saat ini gitu ya. Tanyakan ke diri sendiri gitu ya, prioritasnya sebenarnya apa sih? Apa emang bekerja? Kalau emang bekerja, sampai saat ini apa ya yang udah saya korbankan untuk pekerjaan itu gitu ya. Kembali lagi lihat apakah caranya udah tepat untuk memprioritaskan pekerjaan gitu. Apa yang mungkin bisa kita hindari gitu. Apa mungkin kita udah ada penyesalan? Kalau udah nyesel, apakah akan kita lanjutkan atau kita cari lagi cara yang baru meskipun prioritasnya tetap pekerjaan tapi caranya tetap tepat gitu ya. Nah, selanjutnya consider alternatif gitu ya, mempertimbangkan opsi-opsi dengan cermat dan tentunya dengan berhati-hati juga gitu ya. Kita pikirin lagi tuh tadi, selaras gaya opsi-opsinya itu dengan prioritasnya kita gitu. Misalnya prioritasnya kita work-life balance dong ya pasti. Kita semuanya seimbang gitu ya. Terus ada nggak komponen pekerjaan yang mungkin bisa diubah? Tadi ya awalnya mungkin prioritasnya cuma pekerjaan, sekarang maunya kerja sama di rumah seimbang gitu ya. Apa ada yang bisa diubah gitu? Berapa banyak waktu yang mau dihabiskan gitu ya? Kita detailin tuh, mungkin 8 jam kerja, terus 8 jam tidur, terus sama keluarga 5 jam atau gimana gitu ya. Itu disesuaikan lagi gitu. Kemudian implement changes. Jadi ini waktunya kita untuk take action gitu ya. Benar-benar ambil peran baru, ubah pola kerja kita, buat batasan gitu. Ketika tadi udah kita list tuh semua opsi-opsinya, kita lebih berhati-hati lagi tentunya untuk take action-nya ya, lebih cermat lagi gitu. Apakah kita bisa ambil pola kerja yang baru? Mungkin selama ini pola kerjanya belum efektif, mungkin manajemen waktunya kurang efektif, karena tadi ya biasanya kalau hustle culture itu jadinya kerja keras, bukan kerja cermat gitu ya, bukan kerja yang cerdas gitu. Ketika kita kerjanya cerdas, tentu aja kita akan bisa mengatur waktu yang efisien, seselektif mungkin gitu ya, time managementnya oke, kerjain pekerjaannya satu-satu gitu ya, sampai selesai semua, mengutamakan kualitasnya kita. Kita punya goals apa yang harus kita capai gitu ya. Kita tahu kapan kita harus istirahat, kita tahu kapan kita harus butuh bantuan. Nah itu ya, implement changes-nya itu kita daftarin lagi. Oh, udah capek nih. Kalau udah kayak gini, udah capek, berarti harus istirahat. Enggak lagi terus kerja lagi gitu ya. Mungkin kadang ini memang susah sih ya.
Ada yang pekerjaannya, apalagi nih kalau yang bidang desain advertisement, belakangan pekerjaannya makin banyak gitu ya, kerjanya sampai malam, sampai lembur, weekend juga kerja gitu ya, mungkin bisa didiskusikan dengan perusahaannya, dengan atasannya untuk mungkin ambil 1 hari cuti untuk benar-benar bekerja, untuk benar-benar beristirahat maksudnya gitu. Atau mungkin juga biasanya diberikan pekerjaan yang lebih gitu ya, karena